Jadi kemarin di Facebook saya sempat nanya ke teman-teman, worth it nggak sih kalau misalnya kita beli headset yang lebih dari 3 juta gitu ya. Nah, soalnya teman-teman saya di komunitas, terutama di komunitas JVM, itu banyak banget yang punya headset yang lumayan mahal-mahal. Bahkan ada yang sampai 6-7 juta gitu ya. Nah, saya cek komennya, ternyata surprisingly banyak juga ternyata. Bahkan ada yang katanya headsetnya beli sampai 20 juta. Headset 20 juta ya. Buat apaan gitu. Nah, tapi ternyata kalau saya perhatiin ternyata beberapa banyak yang rekomendasiin. Terus ada juga teman saya, teman dulu waktu di komunitas waktu masih di kuliah di Bandung itu Amar. Dia katanya punya Sony WH-1000XM3. Jadi katanya emang enak, kualitas suaranya juga enak. Terus ada yang paling enak katanya noise cancellingnya. Jadi kalau misalnya kita lagi meeting, di belakang ada suara anak-anak ribut, itu nggak kedengeran gitu ya. Ada banyak lagi sebenarnya. Teman-teman bisa cek di status saya di Facebook gitu ya. Nah, akhirnya saya cek, saya tertarik beli yang Sony sama kayak Amar itu, WH-1000XM4, sorry XM3. Tapi ternyata udah ada yang baru, XM4. Jadi yang saat ini saya beli yang XM4. Ini ya. Ini harganya sekitar 5 juta kurang dikit. Sebenarnya kalau saya teman-teman mau beli yang versi lamanya juga, kalau saya lihat cek review ternyata masih bagus juga, cuma ada improvement sedikit. Itu harganya udah turun drastis ya, dari aslinya juga keluarnya harganya 5 juta tapi sekarang udah 3,5 juta. Tapi karena ada yang baru akhirnya saya putuskan ya udah beli yang baru aja dibanding beli yang lama. Ternyata ada beberapa fitur yang contohnya kayak switch device-nya gampang gitu ya dan lain-lain lah ya. Nanti kita akan coba tes ini. Worth it nggak nih kita ngeluarin uang 5 juta cuma untuk beli headset ini. Oke, sekarang kita unboxing. Ini masih tersegel. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada informasi kalau ini harusnya tahan 30 jam. Ya, setelah dicas, lalu dalamnya nggak cuma ada headset, tapi juga ada tempat untuk headsetnya. Oke, kita langsung buka aja. Ini kayaknya ditarik. Susah banget. Ah, yep. Kosong ya. Kita singkirkan dulu. Oke, ini ada instruksi isi setup. Oh, kita harus download apps-nya dulu kayaknya. Kayaknya untuk setting-settingnya mungkin harus pakai apps ya. Nanti baru bisa dikonekkan ke ini. Tapi harusnya kalau untuk koneknya doang, mungkin cukup pakai Bluetooth doang ya. Kecuali kita mau setting-setting yang lain, mungkin kita butuh apps-nya. Oke, isinya cuma ini, simple ya. Dalamnya ada apa ini? Oh, ini pre-trial. Setelah itu ada buku panduan dan ya seperti itulah. Oke, kita singkirkan. Kita ini kosong ya, udah kosong. Kita fokus ke device-nya aja. Oh, jadi kita dapat back-nya, jadi lumayan enak, lumayan bagus juga dan kelihatan premium sih. Oke, next-nya kebalik. Jadi kita dapat colokan jack-nya. Ada ini untuk apa ya? Oh, ini kalau misalnya kita ini ya di pesawat. Jadi kan kalau di pesawat biasanya ada yang colokannya dua gini. Langsung colok. Nah, ini bisa juga buat di pesawat. Ada lagi ini untuk chargernya. Dia udah pakai USB Type C ya. Jadi enak.
Mungkin bisa pakai charger HP juga. Dan yang terakhir ini adalah headsetnya. Cus, ya seperti ini. Oke, nextnya kita akan coba. Nanti kita akan coba juga noise cancellingnya apakah bagus atau enggak. Terus kalau misalnya kita rekaman di sebelah kita banyak yang suara-suara gitu ya, kayak kalau di kampung tuh ada yang dangdutan gitu ya di tetangga. Nah, apakah bisa hilang suaranya dengan headset ini? Yuk kita coba. Oke, jadi tadi linknya ya di QR code-nya saya udah install nih, ada namanya Sony Headphones Connect. Kita buka, kita coba connect-kan. Gimana cara connect-nya? Oke, ini welcome, ini country-nya Indonesia. Ya, silakan dibaca kalau mau, panjang banget. Agree. Using location, oke, izinkan saat aplikasi dipakai. Oke, turn on the power of the headphone. Nah, ini kita harus nyalakan dulu ya. Di sini ada tombol power. Kalau teman-teman lihat, agak masih ngeblur. Nah, ini. Kayaknya nggak sekali tendat ya. Gimana nih? Ya, udah nyala kayaknya. Kita coba konekkan. Oke, notifikasi saya matikan dulu. Next. Nah, udah otomatis langsung terregistrasi ya kayaknya, langsung ke detect. Tap to register. Dekatkan. Gimana nih? Nah, oke. Ada permintaan pemasangan, oke. Kayaknya sudah terkoneksi. Ya, terkoneksi, oke. Proceed without restart karena ini pertama kali. Saya to next. Active sound control. Oke, letter aja dulu. Next. Ini letter. Kita langsung setup complete. Ya. Oke. Udah. Itu aja kayaknya ya. Ini tampilan aplikasinya. Kalau teman-teman mau kontrol, nah sekarang saya akan mau coba mungkin fiturnya kayak noise cancelling dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas fiturnya satu persatu. Ini sengaja saya nyalain musik biar kita pengen tahu nih apakah dengan adanya background musik ini si headphone ini bisa apa ya istilahnya nge-cancel noise-nya nggak? Overall lumayan kecil banget jadinya jatuhnya. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen nge-optimize, teman-teman bisa klik tombol ini nih. Nah, yang ini kayak tekan lama gitu ya. Nanti dia akan nge-analyze suara di sekitar, lalu dia coba nge-cancel voice-nya. Sekarang coba saya tekan lama. Dia akan coba ngelakuin optimizer. Nah, sekarang suara ini makin kecil banget kedengarannya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman misalnya kalau di tengah jalan gitu ya, tiba-tiba ada yang teman-teman ngelihat orang manggil gitu ya, itu nggak usah khawatir, nggak usah buka headsetnya. Kalau misalnya teman-teman pengen dengerin suara dari luar, teman-teman cukup tap sekali ya, tutup aja ininya, yang sebelah kanan. Nanti dia otomatis bisa dengerin dari suara dari luar, tapi kalau misalnya kita buka lagi, hilang lagi suaranya. Ini lumayan keren sih. Jadi kalau misalnya ya istri kita atau anak-anak kita manggil gitu ya tinggal tap aja. Kalau misalnya udah, tinggal
buka. Fitur lainnya yang menarik itu kalau misalnya teman-teman lagi dengerin musik gitu ya, terus teman-teman buka headsetnya, itu dia kayak mendeteksi headset ini lagi dipakai atau enggak. Mungkin ada sensor ya di sini, di bagian sini ada sensor gitu ya. Jadi kalau misalnya dibuka, dia berhenti musiknya. Jadi kalau teman-teman buka Spotify gitu ya, terus teman-teman buka headsetnya, itu otomatis berhenti. Terus kalau teman-teman pakai lagi, Spotify-nya jalan lagi. Nah, selain itu yang paling menarik adalah fiturnya, kalau teman-teman lagi dengerin musik gitu ya, terus teman-teman ngomong. Tiba-tiba kalau ngomong itu musiknya dihentikan, terus suara dari luar itu langsung masuk ke dalam, jadi kedengeran lagi. Jadi teman-teman kayak nggak budak lah istilahnya. Itu menarik banget, kenapa? Jadi teman-teman nggak perlu, istilahnya nggak perlu yang nge-stop dulu, habis itu nge-disable noise cancellingnya, itu nggak perlu. Otomatis dia ngedeteksi kalau kita lagi ngomong, otomatis suara dari luar masuk. Itu kayak, ya mungkin dia pikir kalau misalnya kita ngomong, berarti kita lagi diskusi sama orang lain gitu ya. Jadi otomatis masuk. Nah, terus kalau misalnya udah masuk gitu, teman-teman kalau mau nge-cancel lagi, teman-teman tinggal tap ini aja. Simple. Jadi contohnya, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, lihat otomatis dia stop ya ininya, Spotify-nya. Terus kalau kita mau nyalain lagi, cukup dia otomatis nyala, dia dengar suara kita ngomong, dia otomatis berhenti lagi. Jadi fitur ini lumayan keren sih. Fitur selanjutnya yang menarik adalah integrasi dengan ini aplikasi multimedianya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya coba nyalakan ya. Ini musik nyala. Kalau misalnya teman-teman mau pause, itu teman-teman tinggal tap 2 kali aja. Dia berhenti aplikasinya. Kalau teman-teman pengen play lagi, cukup tap 2 kali. Dia otomatis nyala lagi. Kalau teman-teman pengen masuk ke next lagu selanjutnya, teman-teman cukup geser ke depan ya. Dia akan ke lagu selanjutnya. Kalau ke belakang, dia akan ke lagu sebelumnya. Jadi ini selanjutnya, ini sebelumnya. Kalau teman-teman pengen naikkan suara, teman-teman bisa ke atas. Ke bawah, nurunin suara. Jadi lumayan menarik sih. Jadi teman-teman nggak perlu buka HP untuk next, atau ke sebelum lagu, atau naikin, turunin volume. Nah, yang terakhir adalah gimana buat saya. Kayak saya kan pengguna kacamata ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kacamata saya. Nah, ini kalau teman-teman pakai headset dulu, terus pakai kacamata, ini nggak bisa ya. Ini ke atas banget ininya. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman harus pakai kacamata dulu, baru pakai headsetnya. Jadi kita pakai kacamata dulu, baru kita pakai headsetnya. Nah, tapi tenang aja, biasanya kan kalau headset-headset yang lain, kalau misalnya ada kacamata, nggak enak ya. Tapi ini tuh empuk banget. Jadi kalau teman-teman lihat ininya, itu empuk banget. Jadi kalau misalnya ada kacamata yang nempel di sini, dia tuh kayak nggak kerasa ada kacamata gitu ya. Jadi kayak noise cancelling dan sebagainya masih tetap jalan seperti biasa. Jadi kayak bener-bener padat lah, sampai nggak ada di sekitarnya area yang tidak tertutup. Jadi semuanya hampir ketutup semua. Jadi walaupun pakai kacamata masih tetap nyaman. Jadi kan biasanya kalau saya pakai kacamata itu banyak headset yang nggak nyaman ya, karena kayak ngeganjel di area sininya. Tapi kalau ini nggak, nyaman banget. Nah, selain itu kalau misalnya soal kekedapannya, noise cancellingnya ya, itu teman-teman bisa atur di aplikasi. Jadi defaultnya teman-teman ada levelnya ada 1 sampai 20. Kalau 20 benar-benar di cancel dengan tinggi lah ya, noise dari luarnya. Tapi kalau teman-teman pengen dikit aja sih, di cancelnya kayak 10, nggak tahu sih itu 1 sampai 20 nomor apa gitu ya. Tapi yang paling penting minimal 0, maksimal 20. Makin tinggi berarti noise cancellingnya makin tinggi juga. Jadi teman-teman tinggal atur aja. Jadi nggak harus beneran ketika pakai headset ini beneran budak banget ya, nggak kedengeran dari luar, nggak. Teman-teman bisa atur di aplikasinya. Oke, mungkin sekian review tentang device ini. Kalau misalnya teman-teman ada komentar atau kritik atau saran, silahkan masukkan di komen, dan kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.